Bab 176. Obrolan antara kedua kakak beradik. Qinlang secara alami tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin dia bisa salah mengenali pacar yang selalu dia rindukan? Meskipun dia tidak mengerti mengapa Zhongyu tidak ingin mengenali dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa menyerah. Kemudian dia berkata kepada Zhongyu. Zhongyu, mengapa kamu tidak ingin mengenaliku? Aku Qinlang. Ada ekspresi yang terkejut muncul di wajah Longling. Dia melihat wajah Qinlang yang memerah dan benar-benar tidak dapat mengingat siapakah anak muda di depannya ini. Kamu sudah lupa bahwa kita pernah makan paella bersama di tepi danau Ran. Siapa lagi kamu telah membelikanku buah-buahan yang busuk? Kamu sudah lupa bahwa kamu pergi bekerja di restoran barat San Diego untuk membantuku membayar 2 juta yuan dari guru Su. Kita pernah dirawat bersama di Pulau Baihua dan pernah tinggal bersama di villa dalam perumahan Pulau Cui. Apakah kamu sudah melupakan semuanya ini? Qinlang berusaha untuk mengingatkan Zhongyu dan membiarkan dia mengingat masa lalunya. Tidak. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengingatnya. Longling menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa pria asing di depannya ini tampaknya sangat mencintai dirinya sendiri. Jangan menghukumku seperti ini lagi. Zhongyu, aku sudah tahu dengan kesalahanku. Apakah kau sedang menyalahkan aku yang tidak melindungimu dengan baik? Kamu bisa memukulku ataupun memarahiku. Tetapi kamu jangan berpura-pura untuk tidak mengenaliku. Aku benar-benar tidak bisa bertahan hidup tanpamu. Qinlang merasa bahwa Zhongyu pasti sengaja untuk menghindarinya, sehingga dia berpura-pura untuk tidak mengenalinya. Hatinya terasa seperti tertusuk oleh pisau. Aku tidak berpura-pura untuk tidak mengenalimu. Aku benar-benar tidak memiliki kesan apapun padamu. Longling juga merasa khawatir untuk pria asing ini di dalam hatinya. Zhongyu, aku mohon padamu, jangan menipuku lagi. Aku punya cara untuk membuktikan bahwa kamu adalah Zhongyu. Kalung yang kamu kenakan di lehermu itu, aku yang membelinya. Beranikah kamu menunjukkannya padaku? Qinlang tiba-tiba teringat kalung yang dia berikan kepada Zhongyu. Zhongyu selalu menganggapnya sebagai harta karun. Apalagi di dalam buku hariannya, dia juga berkali-kali menulis tentang kalung itu. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan kalung itu. Kalung. Longling merasa kaget. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan kalung dari lehernya. Kemudian menatap Qinlang dan bertanya, apakah kamu yang membelikan kalung ini untukku? Qinlang merasa terkejut setelah melihat kalung yang dilepaskan oleh Zhongyu. Meskipun kalung itu juga merupakan kalung berlian, tetapi itu adalah bentuk persegi. Sedangkan yang dia berikan sebelumnya adalah bentuk kerucut segi 8. Sobat, apa yang kamu bicarakan? Kalung ini dibeli oleh bos kami untuk Nona. Apakah kamu bilang bahwa kamu yang membelinya? Si Wei menatap Qinlang dan berkata dengan keras. Tidak mungkin, kata Qinlang dengan keras kepala. Zhongyu tidak mungkin akan melepaskan kalung itu. Mungkinkah gadis di depannya ini benar? Benar bukan Zhongyu? Tiba-tiba ada sebuah pemikiran yang menakutkan muncul di dalam benaknya Qinlang. Nona, mari kita kembali. Orang itu sudah gila. Si Wei mendorong Qinlang menjauh dan berjalan ke sisi Longling. Zhongyu, jangan pergi. Qinlang masih ingin bergegas ke depan Longling, tetapi Longyan telah menghalanginya. Qinlang, tenanglah dulu. Kakakku benar-benar bukan pacarmu. Kamu pasti terlalu merindukan pacarmu. Longyan merasa sangat khawatir atas situasi Qinlang. Aku akan menemani kakakku pulang dulu. Kamu hati-hatilah. Aku akan datang untuk melihatmu lagi. Setelah itu, Longyan menemani kakaknya, Longling untuk keluar dari pintu masuk area wisata di bawah perlindungan dari kedua pengawal. Hei ya, hanya kamu yang pecundang. Masih ingin mengejar Nona dari keluarga. Long, sungguh konyol sekali. Dia masih berpikir bahwa kenyataannya sama seperti drama serial televisi dan berpikir bahwa Nona dari keluarga kaya akan tertarik padanya jika dirinya sendiri berpura-pura bodoh. Kemampuan aktingnya tadi sungguh buruk dan dia malah ingin menipu Nona dari keluarga Long. Benar-benar mempermainkannya seperti orang bodoh.
Para turis di sekitar merasa Qin Lang sedang berakting untuk dirinya sendiri dan ingin mendekati nona dari keluarga Long. Pandangan dari mereka semua membawa kesan yang menjijikkan untuk menatap Qin Lang. Kemudian pergi setelah berteriak beberapa kata. Sejak Long Ling dan lainnya pergi, Qin Lang berdiri di sana dengan hampa dan berkata, Zhong Yu, apakah kamu sudah tidak menginginkanku lagi? Aku berpikir bahwa kamu miskin, tetapi hatimu baik. Tak terduga bahwa kamu juga termasuk orang yang tidak tahu malu. Kata Lin Zu di samping sambil mencibirnya secara tiba-tiba. Mengapa aku tidak tahu malu? Kata Qin Lang dengan marah. Mengapa lagi kamu tidak tahu malu? Lihatlah nona dari keluarga Long itu terlihat cantik. Apalagi mereka kaya. Kamu malah berakting sendiri dan ingin menarik perhatian nona dari keluarga Long itu. Apakah kamu ingin menikah dengan keluarga Long untuk menjalani kehidupan yang santai? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kata Lin Zu sambil menghinanya. Kamu berbicara omong kosong. Dia memang pacarku. Selain itu, aku Qin Lang awalnya adalah generasi kedua yang super kaya. Apakah aku perlu menikah dengan keluarga Long? Qin Lang membantahnya dengan marah. Yang benar saja. Nona Long itu baru saja memberitahumu dengan jelas bahwa dia sama sekali tidak mengenalimu. Tetapi kamu masih berdalih di sini dan berkata bahwa dirimu sendiri adalah generasi kedua yang super kaya. Jika kamu bisa mengeluarkan uang 5.000 yuan sekarang, aku akan percaya padamu. Kamu keluarkanlah sekarang, kata Lin Zu. Saat ini, Qin Lang tidak bisa berkata-kata. Ku tidak bisa mengeluarkannya. Bukan, Lin Zu mencibirnya. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, ikuti aku menjual kebab dengan jujur. Lain kali jangan melakukan hal yang tidak realistis itu. Lin Zu berkata sambil menarik Qin Lang ke dalam truk makanannya. Mereka berdua memulai untuk berbisnis lagi. Tetapi, sejak Qin Lang bertemu dengan Zhong Yu, Qin Lang menjadi bengong dan selalu berpikir apa yang terjadi pada Zhong Yu tadinya. Mari kita bicarakan tentang Long Yan dan Long Ling yang sedang perjalanan kembali ke villa keluarga Long. Keduanya duduk di dalam kamar Long Ling, sambil memikirkan apa yang mereka temui di Gunung Tianmu. Mereka memiliki banyak pertanyaan di dalam hati mereka. Kakak, apakah kamu benar-benar tidak mengenali Qin Lang itu? Tanya Long Yan sambil meraih tangan Long Ling. Tidak, aku sama sekali tidak punya kesan apapun. Long Ling menggelengkan kepalanya. Dia menatap Long Yan dengan cemas. Long Yan, apakah menurutmu aku mengenalnya sebelum aku kehilangan ingatanku? Sedangkan aku telah melupakannya sekarang. Tidak, kakak. Sebelum kamu kehilangan ingatan, kamu selalu bersamaku dan ayah. Apalagi kamu sama sekali tidak punya pacar. Sehingga kamu tidak mungkin bisa menjadi pacarnya. Senyuman Long Yan terlihat tidak wajar. Lia, meskipun aku telah kehilangan ingatan, tetapi kamu dan ayah tahu segalanya tentang masa laluku. Jika dia adalah pacarku, kalian pasti juga tahu. Kata Long Ling, kakak, apakah kamu ingat aku pernah memberitahumu bahwa ketika aku menyewa rumah di Jinling, aku pernah menghadapi bahaya dan akhirnya telah diselamatkan oleh seorang pahlawan? Bukan, pahlawan yang menyelamatkanku itu adalah dia, Qin Lang. Long Yan mengingat kembali adegan pada hari itu dan berkata kepada Long Ling, sungguh, kalau begitu dia masih termasuk pria yang baik. Ketika Long Ling melihat Long Yan membicarakan tentang Qin Lang, ada cahaya bintang kecil yang muncul di dalam matanya. Apalagi ekspresinya penuh dengan kebahagiaan. Long Ling mendekati Long Yan dan bertanya dengan pelan, Long Yan, apakah kamu menyukainya? Hah, wajah Long Yan langsung memerah. Kemudian dia melirik Long Ling dengan malu. Mana ada, kakak, bisakah kamu tidak berbicara omong kosong? Haha, baiklah, kakak yang bicara omong kosong. Oke, kata Long Ling sambil tertawa. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan senyumannya perlahan mereda. Kemudian, menatap Long Yan dengan simpatik. Adik, sayangnya kamu akan menikah dengan keluarga Yu dan hatimu pasti merasa tertekan bukan? Tidak, Long Yan tercengang sejenak, dan sedikit tersenyum. Lalu dia menundukkan kepalanya dan kedua tetesan air mata kristal mengalir ke pakaiannya. Long Yan, jika kamu tidak ingin menikah,
Mari kita meminta ayah untuk membatalkan kontrak pernikahannya. Ketika melihat penampilan adiknya yang menyedihkan, Longling juga merasa sakit hati. Tidak, kakak. Kamu jangan peduli padaku lagi. Aku bukan tidak ingin menikah. Keluarga Yu adalah keluarga terbesar yang pertama di Linan. Aku menikah ke sana untuk menikmati berkah. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Senyuman Longling yang membawa tangisan terlihat indah. Longling merasa kasihan pada adiknya yang sangat bijaksana. Longling mengeluarkan sebuah liontin dari laci meja samping ranjangnya. Liontin itu adalah giok phoenix yang transparan dan bertransisi dari warna hijau ke putih. Giok ini diserahkan secara pribadi dari Kainong kepada Zhong Yu di dalam rumah sakit pada hari itu. Longling meletakkan giok phoenix itu di dadanya dan menggosoknya dengan lembut. Kemudian dia berkata kepada Long Yan, "Long Yan, aku benar-benar sangat menyukai giok ini. Aku merasa bahwa diriku sendiri sangat akrab dengannya. Tetapi mengapa ayah tidak mengizinkanku untuk mengenakannya? Bukannya ayah pernah bilang bahwa giok ini pernah disembahyangkan oleh seorang ahli saat kamu lahir? Selama kamu meletakkannya di samping ranjangmu, itu bisa menjaga hidupmu yang selalu tenteram. Jika kamu mengenakannya untuk keluar, auranya sudah berkurang," kata Long Yan sambil tersenyum tipis. "Benarkah? Tetapi menurutku bukan seperti itu," kata Longling dengan curiga. "Jangan sembarang berpikir lagi. Pokoknya kamu hanya cukup berpikir bahwa aku dan ayah tidak akan pernah menyakitimu selamanya," kata Long Yan sambil menghiburnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya. "Mari kita menonton Chen King." Setelah sibuk sepanjang hari, Qinlang kembali ke kamar sewaannya dan berbaring di atas ranjang. Qinlang masih memikirkan situasi saat dia bertemu dengan Zhong Yu di dalam area wisata. Apakah dia benar-benar bukan Zhong Yu? Otak Qinlang hampir akan meledak. Tetapi akhirnya dia merasa bahwa gadis itu adalah Zhong Yu. Qinlang sudah lama berpacaran dengan Zhong Yu. Dia tidak percaya bahwa perasaan dirinya sendiri akan salah. Lagi pula, bagaimana mungkin ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Qinlang mulai menyelidiki informasi keluarga Long di Linan di dalam ponselnya. Keluarga Long sekarang memimpin perusahaan Tamron. Apalagi perusahaan Tamron adalah sebuah perusahaan yang terkenal di Linan. Kekuatan dari keluarga Long juga berada di antara 5 besar keluarga teratas di Linan. Di dalam kota Linan, mereka adalah keluarga kaya yang pantas dengan namanya. Informasi ini hanya diselidiki oleh Qinlang secara sembarang. Tidak peduli betapa hebatnya keluarga Long, dia hanya peduli pada satu orang, yaitu Zhong Yu. Qinlang telah menyelidiki bahwa villa keluarga Long berada di kawasan perumahan Mingxi Yuan. Qinlang memutuskan bahwa jika dia punya waktu, dia akan pergi ke kawasan perumahan Mingxi Yuan sambil menunggu Zhong Yu. Dia merasa bahwa Zhong Yu pasti telah membenci dirinya sendiri, sehingga membuat lelucon yang besar dengannya. Selama dirinya sendiri menunjukkan ketulusan dan tekad, Zhong Yu pasti akan tersentuh oleh dirinya sendiri dan kembali ke sisinya. Setelah memikirkan hal ini, hati Qinlang juga merasa sedikit tenang. Dia merasa bahwa dirinya sendiri harus penuh bersyukur, karena setidaknya dia tahu bahwa Zhong Yu sangat baik sekarang. Qinlang memakai selimut dan segera masuk ke dalam alam mimpi. Sejak saat itu, Qinlang akan tetap mengikuti Lin Zhu keluar untuk berbisnis setiap harinya. Tetapi dia harus menyisihkan sedikit waktu untuk pergi ke gerbang masuk kawasan perumahan Mingxi Yuan selama 3 hari. Meskipun dia tidak melihat sosok bayangan Zhong Yu, tetapi dia pernah mencari tahu dengan satpam dari kompleks itu, bahwa Nona Longling memang tinggal di dalam kompleks kecil ini. Dia merasa bahwa jika dirinya sendiri terus menunggunya, dia pasti akan bertemu dengan Zhong Yu. Hari ini, Qinlang dan Lin Zhu keluar berbisnis di depan rumah kediaman lama Huxueyan. Situasi di pagi hari baik-baik saja, hingga sore harinya. Cuaca menjadi lebih sejuk dan lebih gelap. Sepertinya akan hujan, apalagi jumlah turisnya juga berkurang. Jam 4.30 sore, Qinlang berkata kepada Lin Zhu, "Hari ini tidak begitu ramai. Kamu sibuklah sendiri. Aku keluar dulu." Setelah itu, Qinlang melepaskan seragam dan topinya. Kemudian hendak ingin keluar dari truk makanan. Waktu pulang kerja masih belum sampai. "Pergilah,"
Aku akan memotong gajimu sebesar 500 yuan. Lin Zhu tahu bahwa Qin Lang pasti ingin pergi ke kawasan perumahan Ming Si Yuan itu. Kemudian dia berkata demikian dengan dingin. Maaf. Aku pergi dulu. Qin Lang tidak ingin menunda kesempatannya untuk bertemu dengan Zhong Yu karena 500 yuan. Setelah itu, Qin Lang berlari keluar. Qin Lang sialan. Hanya kamu yang pecundang masih ingin mengejar nona dari keluarga Long. Mimpilah sana. Gumam Lin Zhu sambil melihat sosok bayangan Qin Lang yang pergi. Setelah duduk, dia melihatannya ada dirinya sendiri yang tersisa di dalam truk makanan dan merasa sangat kesepian. Bab 177. Kamu tidak pantas untuk mengejar Nona Long. Qin Lang naik bus selama lebih dari 1 jam dan telah tiba di depan gerbang masuk Ming Si Yuan. Sobat, kamu datang lagi. Satpam dari Ming Si Yuan sudah merasa tidak asing lagi untuk melihat Qin Lang. Kemudian dia berinisiatif untuk menyapanya dan Qin Lang hanya tersenyum tipis. Apakah kamu datang untuk mencari nona dari keluarga Long? Iya, Qin Lang juga tidak menyembunyikannya. Bagaimana jika satpam itu bisa memberikan sedikit informasi tentang Zhong Yu untuk dirinya sendiri? Hei sobat, kamu benar-benar terlihat tenang. Kualitas psikologismu lumayan baik, kata satpam itu sambil tertawa. Di sisi lain, ada 2 orang satpam yang melewatinya. Qin Lang telah menjadi orang yang populer di kalangan satpam sana. Setelah melihat Qin Lang yang datang, mereka sudah tahu maksud darinya. Yo, Tuan Muda Qin sudah datang. Apakah hari ini datang untuk mengajak Nona Long? Lihatlah betapa modisnya pakaian Tuan Muda Qin. Itu sama bagusnya dengan si Li Ge pada beberapa tahun yang lalu. Tuan Muda Qin, hari ini telah menjual berapa banyak kebab? Kamu pasti bisa mendapatkan uang puluhan ribu yuan dalam waktu sebulan bukan? Jika tidak, bagaimana mungkin kamu berani datang untuk mengajak Nona Long ketika para satpam melihat pakaian Qin Lang yang buruk? Apalagi melihat dia, yang berjualan kebab datang untuk mencari nona dari keluarga Long. Mereka semua merasa dia sudah gila. Qin Lang juga malas untuk peduli dengan mereka. Saat uji pelatihan kemiskinan selama 7 tahun, dia tidak tahu sudah berapa kali telah diejek dan dihina oleh orang lain. Anggap saja dirinya sendiri sedang menjalani uji pelatihan kemiskinan lagi. Selama Zhong Yu bisa memaafkannya dan kembali ke sisinya, Qin Lang sama sekali tidak peduli pada hal lainnya. Dia duduk dengan tenang di seberang gerbang masuk kompleks. Anak itu benar-benar pintar bermimpil. Aku pikir dia pasti tahu bahwa keluarga Long terburu-buru ingin menemukan seseorang untuk Nona Longling, sehingga dia secara khusus datang untuk mencoba peruntungannya. Dia juga tidak berpikir, meskipun keluarga Long terburu-buru ingin mencari pasangan untuk Nona Long, orang yang mereka cari pastinya adalah generasi kedua yang kaya di Linan. Tidak tahu siapa yang telah memberikan keberanian kepada pecundang yang berjualan kebab seperti dia. Oh iya, mengapa keluarga Long begitu terburu-buru mencari pasangan untuk Nona Longling? Nona Longling juga tidak terlalu tua. Tampaknya berusia 20 tahun. Tanya seorang satpam dengan bingung. Siapa yang tahu? Bagaimanapun, aku mendengar situasi yang seperti ini dari mulut orang kaya lainnya di dalam kompleks kita. Apalagi kamu tidak menyadari bahwa dalam waktu sebulan ini, bukannya banyak orang generasi kedua kaya berkencan dengan Nona Long. Aku pikir bahwa itu, mungkin Bos Long ingin menikahi putrinya dengan keluarga kaya lainnya dan beraliansi untuk memperkuat kekuatannya sendiri, kata seorang satpam yang berusia 30-an tahun. Setelah Qin Lang mendengar obrolan dari ketiga satpam itu, dia merasa terkejut saat dia memikirkan bahwa keluarga Long terburu-buru ingin menikahi Zhong Yu atau Longling. Dia tiba-tiba merasa cemas dan merasakan urgensi dari masalah ini. Duk duk duk, ada beberapa suara guntur yang teredam di atas langit yang suram. Kemudian beberapa tetes hujan turun. Sebuah mobil Tuareg hitam perlahan berhenti di depan gerbang masuk kawasan perumahan Ming Si Yuan. Kemudian ada seorang anak muda yang tinggi dan kurus turun dari mobil. Sepertinya dia adalah pelompat tinggi. Dia mengenakan pakaian setengah lengan putih dan celana besar. Kakinya mengenakan sepasang sepatu yang datar. Kulitnya yang putih. Tampaknya adalah orang yang hidup di lingkungan sekitar yang makmur. Begitu dia turun, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Halo, Nona Long. Aku adalah Mayang.
Apakah paman telah memberitahumu tentang aku? Aku sekarang sudah di depan gerbang masuk kompleks kalian. Aku akan mengendarai mobil masuk ke dalam untuk menjemputmu. Tidak perlu lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu di luar kompleks. Oh iya. Di luar sudah hujan. Ingatlah untuk memakai baju yang lebih banyak. Setelah menutupi panggilannya, Mayang menunjukkan senyuman yang puas di wajahnya. Setelah mendengar kabar keluarga Long yang terburu-buru ingin menikahi putrinya, dia telah melakukan persiapan selama beberapa hari dan hendak ingin mencobanya pada hari ini. Meskipun perusahaan Lisi milik mereka juga bisa dikatakan sebagai peringkat 100 teratas di Linan. Tetapi itu masih jauh lebih rendah daripada perusahaan Tamron milik keluarga Long. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Long melalui pernikahan, perusahaan mereka sendiri juga akan ada perkembangan yang cukup besar. Oleh karena itu, ayahnya secara khusus datang untuk berdiskusi dengan grup perusahaan Tamron dan membiarkan dirinya sendiri bertemu dengan nona dari keluarga Long. Terus terang saja, itu adalah kencan buta. Tentu saja dirinya sendiri akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Longling. Pernah mendengar bahwa Longling itu sangat cantik. Apalagi ada 5 atau 6 orang generasi kedua kaya yang pernah bertemu dengannya. Tetapi mereka semua telah ditolak olehnya. Mayang juga sangat menantikan Longling tiba-tiba. Mayang melihat ada seorang anak muda yang sedang duduk di ujung jalan. Sambil menatapnya, dia merasa kesal dan mengutuknya. Apa yang kamu lihat? Sial. Qinlang masih menatapnya dengan dingin. Sial. Kamu masih melihatku bukan? Aku lihat kamu ingin mengajak berkelahi bukan? Kata Mayang dengan tidak senang. Sambil berkata demikian, dia hendak berjalan dan ingin mengajari Qinlang. Tuan muda Ma, sudahlah. Untuk apa kamu perhitungan dengannya? Anda adalah tuan muda. Tangan Anda akan kotor jika memukul orang yang seperti itu. Bujuk satpam di samping sambil tersenyum. Benar juga. Tidak perlu perhitungan dengan orang kelas bawah. Mayang menghentikan langkah kakinya dan berkata sambil mencibirnya. Kemudian dia menatap ke arah beberapa satpam dan bertanya, apakah kalian tahu siapakah dia? Tahu. Bagaimana mungkin tidak tahu? Dia hanyalah penjual kebab, Lia. Benar, Tuan Muda Ma. Tahukah Anda bahwa penjual kebab itu telah menunggu di depan gerbang masuk kompleks kami selama 4 atau 5 hari. Apalagi dia masih ingin bertemu dengan Nona Long. Aku pikir bahwa dia merasa dirinya sendiri juga ada kemungkinan membuat Nona Long tertarik padanya bukan? Setelah Mayang mendengarnya, dia tidak tahan untuk membungkuk sambil tertawa. Dia menatap Qinlang dengan jijik dan berkata, apa? Hanya kamu yang ingin membuat Nona Long tertarik padamu? Ya Tuhan, apakah kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Lihatlah pakaianmu, yang tidak ada bedanya dengan pengemis. Aku tanya padamu, berapa banyak uang yang kamu dapatkan dari hasil jual kebab selama sebulan? Apakah cukup untuk makan dan biaya sewa kamar? Beraninya kamu datang untuk bertemu dengan Nona Long. Aku akan memberitahumu sekarang. Kamu bahkan tidak punya syarat untuk mengambil sepatu. Nona Long beberapa satpam yang di samping juga tertawa dan saat ini, mereka juga tidak lupa untuk menyanjung Mayang. Tuan Muda Ma. Benar, anak itu terlalu banyak bermimpi. Dia juga tidak berkaca pada dirinya sendiri. Nona Long terlihat begitu cantik dan cocok untuk bersama dengan Tuan Muda Ma. Mayang disanjung sampai melayang dan suasana hatinya semakin membaik. Tuan Muda Ma. Nona Long sudah datang. Ada seorang satpam yang mengingatkannya dengan pelan secara tiba-tiba. Mayang segera mengubah ekspresinya. Dia menatap ke arah dalam kompleks dan hanya melihat Long Ling yang membawa payung. Long Ling yang mengenakan pakaian olahraga setengah lengan dan celana pendek berjalan mendekatinya. Matanya Mayang hampir akan keluar. Wanita cantik itu juga terlalu cantik bukan? Dia terlihat seperti karakter dari dalam anime Jepang. Halo, Nona Long. Aku adalah Mayang. Mayang memperkenalkan dirinya sendiri kepada Long Ling. Halo, namaku Long Ling. Long Ling tersenyum ringan. Zhong Yu. Qinlang bergegas dari samping dan bertemu dengan Long Ling. Lagi, dia masih tidak bisa menahan kegembiraan dalam batinnya. Apa yang kamu lakukan? Mayang berdiri di depan Long Ling, sambil memelototi Qinlang. Zhong Yu. Aku Qinlang.
Kamnu. Pikirkanlah baik-baik. Kamu lupa bahwa Zheng Yan dan lainnya selalu menindasmu. Saat kuliah di Universitas Jinling dan aku yang membantumu untuk mengajari mereka. Dan juga, saat ibumu, Kai Nong datang ke Jinling. Aku yang melayaninya. Qinlang menatap Zhong Yu sambil membicarakan tentang masa lalu mereka. Qinlang berharap Zhong Yu merasa tersentuh dan membuatnya mengakui dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Hanya kamu yang pecundang juga ingin mengejar Nona Longling. Mimpilah sana. Ma yang mendorong Qinlang menjauh. Zhong Yu, aku Qinlang. Bisakah kamu memaafkanku? Qinlang memohon dengan getir. Apa-apaan Zhong Yu? Dia adalah Nona Longling. Oke. Kamu ini benar-benar. Apakah Nona Long mengenalimu? Kamu malah berakting di sini sendirian. Jika kamu terus mengganggu kami, aku akan bersikap tidak sopan padamu, kata Ma Yang dengan marah. Dia melindungi Longling di belakangnya dan hendak ingin menggunakan tinjunya untuk Qinlang. Tuan muda Ma, sudahlah. Bukannya kamu ingin mentraktirku makan? Ayo kita pergi sekarang. Meskipun Longling merasa Qinlang adalah orang gila, tetapi ketika mendengar Long Yan berkata bahwa Qinlang pernah menyelamatkannya di Jinling, dia juga merasa Qinlang cukup kasihan dan tidak ingin ada orang yang menindasnya. Oke, aku mendengar kata-katamu, kata Ma Yang kepada Longling dengan lembut. Kemudian Ma Yang melindungi Longling untuk masuk ke dalam mobil. Zhong Yu, kamu tidak bisa masuk ke dalam mobil bersamanya, turunlah. Qinlang ingin bergegas ke depan mobil dan menarik Zhong Yu turun. Pergi sana. Nona Longling sama sekali tidak mengenalimu. Bisakah kamu tidak bersikap konyol? Aku sekarang ingin membawa Nona Longling pergi makan di restoran Lou Wai Lou. Kamu tidak sanggup untuk makan di tempat itu selamanya. Apakah kamu sudah mengerti perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Pecundang. Setelah Ma Yang selesai berbicara dan mencibirnya, dia mendorong Qinlang menjauh dan masuk ke dalam mobil. Mobil Tuareg itu perlahan menyala dan segera melaju jauh. Haha, Tuan Muda Qin, kamu akhirnya telah bertemu dengan Nona Long hari ini. Tetapi dia sepertinya tidak peduli padamu. Tuan Muda Ma datang mengendarai mobil Tuareg. Bagaimana denganmu? Apakah kamu naik bus umum? Tuan Muda Ma mentraktir Nona Long untuk makan di restoran Lou Wai Lou, di mana kami tidak mampu untuk menghabiskan gaji sebulan sebagai satpam di sana. Cici. Bagaimana denganmu? Bahkan jika kamu telah beruntung untuk mengajak Nona Longling, kemanakah kamu akan mentraktirnya makan? Mungkinkah kamu mentraktirnya makan kebab? Haha, Qinlang tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh beberapa satpam itu. Hatinya menjadi terasa semakin tidak tenang. Ketika Qinlang memikirkan Zhong Yu berkencan dengan pria lainnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia telah menemukan Zhong Yu-nya dan dia tidak bisa membiarkan pria lainnya berkencan dengannya. Keyakinan ini menjadi semakin kuat di dalam hati Qinlang. Zhong Yu, kamu tidak bisa pergi berkencan dengannya. Qinlang meraung dengan keras. Qinlang melihat ada sepeda umum di sekitarnya. Lalu dia segera menggesek kartu transportasinya sendiri dan mengendarainya ke arah restoran Lou Wai Lou. Sial. Benar-benar pecundang. Mungkinkah dia mengendarai sepeda itu ke restoran Lou Wai Lou? Luar biasa. Pecundang itu pasti berkata di dalam hatinya, bahwa meskipun aku tidak bisa mengendarai mobil yang paling mahal, tetapi aku masih bisa mengendarai sepeda yang murah. Setelah tiba di sana, itu juga akan menarik perhatian dari semua orang. Hahaha. Hancur sudah jika Linan punya orang yang seperti itu. Aku pikir bahwa besok aku akan melihat pecundang itu di dalam forum sosial dan momenku di bawah kondisi cuaca hujan. Qinlang mengendarai sepeda ke restoran Lou Wai Lou. Di sekitarnya tidak ada tempat parkir khusus sepeda umum dan Qinlang hanya bisa mendorong sepedanya ke depan restoran. Lou Wai Lou adalah salah satu restoran yang paling terbaik di Linan. Orang-orang yang datang ke sini untuk makan berasal dari kalangan menengah ke atas di Linan. Bagian depan restoran itu penuh dengan mobil-mobil mewah, seperti BMW, Audi, Porsche. Qinlang yang hampir setengah basah kuyup masih mendorong sepedanya sendiri. Bisa dikatakan bahwa dia menjadi salah satu alternatif dari alternatif lainnya. Sial, apakah orang yang mengendarai sepeda juga bisa makan di Lou Wai Lou akhir-akhir ini? Apalagi sepeda itu adalah sepeda umum.
Anak itu bahkan tidak sanggup untuk membeli sepeda. Masih ingin makan di sini. Lagi. Hais, menurutku dia bukan datang ke sini untuk makan, tetapi datang untuk mencari pekerjaan di Lou Wailou. Aku mendengar bahwa Lou Wailou sedang kekurangan orang untuk mengurus air buangan. Sepertinya dia lumayan cocok. Qin Lang tidak peduli ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Setelah dia meletakkan sepedanya, dia berjalan menuju ke pintu depan restoran. Apa-apaan ini? Penyambut tamu di depan pintu masuk restoran menarik Qin Lang. Qin Lang terlihat seperti gelandangan yang sama sekali tidak sanggup berkonsumsi di restoran mereka. Apalagi tubuhnya masih basah kuyup. Bagaimana bisa membiarkan orang yang seperti itu masuk?